warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadanal Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan ke-63 ini kita bisa kembali hadir dan bisa sama-sama belajar melanjutkan kajian dari materi Sirah Nabawiyah yang pada pertemuan kali ini insya Allah jadi pertemuan terakhir untuk materi ini dari buku karya Imam Nawawi. Kebetulan temanya berada di bagian akhir dari buku ini. Maksudnya di pertemuan terakhir untuk buku Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi. Jadi kalau lihat dari materi yang ada, ini adalah pertemuan yang dari sisi jumlah malah kebetulan pas dengan usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 63 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba kaji sama-sama, kita akan bahas, kita akan lihat pembahasan ini, dan tentu kita akan coba untuk menuntaskan apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dari materi Tahdhibus Sirah An-Nabawiyah karya Imam Nawawi. Nah, ini sudah nampak di layar. Bahasan terakhir dari materi kita adalah kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Jadi kalau kita naik sedikit dari materi yang ada, nah ini Ad-Darbur Rabi', jenis yang keempat, makhtassabihi Shallallahu Alaihi Wasallam minal fadaili wal ikram. Kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah kekhususan yang berupa fadail, keutamaan, wal ikram, dan pemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan sebagai bentuk memuliakan Rasulnya, memuliakan nabinya, dan pada kesempatan yang kali ini pembahasan yang keempat adalah yang berhubungan dengan kekhususan. Sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib misalnya. Nah, kemudian ini dibagi menjadi dua. Ada yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, ini berhubungan dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummahatul mukminin. Kemudian berkaitan dengan tidak boleh menikahi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau. Nah, setelah itu masuk ke bahasan berikutnya, yaitu waminhu fi ghairin nikah. Nah, ini hal-hal yang tidak berhubungan dengan nikah. Ya. Tidak berhubungan dengan nikah. Jadi kekhususan Nabi SAW yang berupa fadail, berupa keutamaan, pemuliaan, tapi tidak berhubungan dengan nikah. Kita lihat di sini, annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Maksudnya tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jelas, dan untuk ini disepakati oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Artinya tidak ada yang berpendapat ini makruh, enggak ada. Tapi ini jelas sepakat. Maka kalau ada yang berbeda pendapat, sudah pasti salah atau menyimpang. Apapun. Ya, artinya apapun ormasnya, apapun yayasannya, apapun lembaganya, orangnya, yang jelas ini menyimpang dari kesepakatan atau ijma. Kalau sudah ijma itu tidak membuka ruang ada perbedaan pendapat. Kalau tidak ijma, orang masih bisa beda pendapat. Misalnya, mayoritas ulama berpendapat begini, tapi sebagian berpendapat yang lain. Itu masih ada ruang. Tapi kalau sudah ijma, sepakat, ini nggak mungkin. Jadi kita akan singgung juga di baris kedua dan ketiga. Saya perlu singgung itu karena kalau ada kelompok
atau ada lembaga di negeri kita misalnya atau di tempat yang lain, termasuk di daerah istimewa Yogyakarta yang meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, berarti itu menyimpang. Ini disampaikan bukan baru ya. Ini kita mengutip pernyataan Imam Nawawi yang sudah ratusan tahun wafat. Tentu kalau kita mau kumpulkan banyak, ya, bukan cuma Imam Nawawi yang mengatakan seperti ini. Atau kalau mau kita pilih cuma ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan ini, juga kita bisa hadirkan. Tapi yang jelas intinya bahwa ini disepakati oleh ulama dan bukan cuma ulama Syafi'iyah. Ulama Hanabilah, ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah yang mengatakan ini banyak. Selanjutnya wa khairul khalaiqi ajma'in, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhluk dari semua makhluk yang ada. Maksudnya mau dibandingkan dengan manusia seperti kita, dibandingkan dengan para nabi bahkan. Artinya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ini orang mulia dengan orang mulia. Tetap Nabi Muhammad SAW lebih baik. Jadi ini membandingkan yang baik dengan yang lebih baik. Kemudian wa ummatuhu afdalul umami. Umatnya adalah umat terbaik. Umatnya adalah umat yang paling utama. Wa ashabuhu khairul qurun. Dan para sahabatnya adalah sebaik-baik generasi. Dan ini disampaikan dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, di mana para sahabat. Ya, para sahabat hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ummatuhu ma'sumatun minal ijtima'i ala dolalatin. Umatnya maksumah, umatnya terjaga, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Jadi tidak mungkin umatnya sepakat dalam kesesatan. Hadisnya jelas, la tajtami'u ummati ala dhalalah, atau dengan redaksi yang semakna dengan ini. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi kalau umatnya, maksudnya ulama umat ini sudah sepakat dengan sesuatu, kalau ada yang berbeda pendapat berarti menyimpang. Ya, berarti sesat. Karena apa? Karena kalau sudah disepakati, misalnya tadi, semua ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Kemudian di zaman sekarang misalnya, atau satu abad yang lalu misalnya, ada yang punya pendapat berbeda, maka pilihannya, semua kesepakatan tadi, ulama yang sudah sepakat tadi salah semua. Dan yang benar adalah orang yang punya pendapat baru ini. Atau sebaliknya. Karena pilihannya cuma itu. Dan berarti, kalau seandainya itu diterima dan benar, berarti ulama-ulama selama berabad-abad salah semua. Bukan cuma Imam Nawawi yang salah. Ada ulama-ulama sebelumnya dan sesudahnya salah semua. Dan tentu tidak mungkin kita mengatakan kebenaran itu pernah hilang berabad-abad. Baru ketemu dan ditemukan oleh orang di daerah tertentu misalnya. Pada abad tertentu misalnya ditemukan baru 1 abad yang lalu kebenarannya. Berarti 13 abad salah semua. Nah itu tidak mungkin. Hal itu tidak mungkin terjadi. Kemudian wa syari'atuhu mu'abbadatun. Syariatnya itu menjadi syariat yang abadi. Wa nasikhatun li jami'i syara'i, dan menjadi penghapus dari semua syariat yang ada. Jadi penghapus syariat yang pernah ada sebelumnya. Wa kitabuhu mu'jizun. Kitabnya adalah mukjizat. Maksudnya Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat. Kemukjizatannya dari berbagai sisi. Tentu pembahasannya nanti ini panjang. Kita tidak membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Karena ini terlalu panjang kalau mau kita bahas. Dan perlu
pembahasan tersendiri. Kemudian kitab Al-Quran ini mahfudun anit tahrifi wat tabdil. Kitab Al-Quran ini terjaga dari segala bentuk tahrif, penyelewengan, dan tabdil, perubahan. Sampai hari ini tidak ada perubahan. Ada perubahan sedikit, langsung ketahuan. Misalnya, ada satu huruf saja berubah, langsung ketahuan. Nambahi satu huruf, ketahuan. Kurangi satu huruf, ketahuan. Artinya berarti terjaga. Ini bayangkan, ini cuma satu huruf semua. Sempat viral, meskipun sudah ada klarifikasi. Misalnya, yang tertulis di surat Al-Kahfi. Itu viral, maksudnya viral, beredar, meskipun captionnya beda-beda. Di surat Al-Kahfi terusnya wa inna laja'iluna jadi lajahiluna. Ja'ilun jadi jahilun. Kan beda. Ain jadi ha. Terus dikasih tanda, ini kok bisa begini. Nah, ini semua sudah pernah dilakukan koreksi. Kalau itu ada yang mencoba untuk mengubah. Dan ketahuan. Mereka yang berusaha untuk mengubah itu ketahuan. Termasuk kalau perubahannya salah ketik, bukan disengaja, juga bisa ketahuan. Kemudian wa huwa hujjatun 'alan nasi ba'da wafatihi. Dan Al-Qur'an itu hujjah untuk seluruh umat manusia sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatu sa'iril anbiya'i. Dan mukjizat untuk seluruh nabi. Jadi Al-Qur'an itu mukjizat untuk seluruh nabi. Maaf. Jadi Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang kekal, wa mukjizatu sa'iril anbiya'i inqaradat. Mukjizatnya seluruh para nabi hilang, sudah tidak tersedia. Sudah tidak ada. Sudah terhapus. Jadi mukjizatnya seluruh nabi dan rasul. Mukjizat Nabi Muhammad SAW kekal sampai hari ini. Kita baca Quran itu baca mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini tidak berubah. Semua kita tanpa kecuali. Baca Quran, semuanya Al-Fatihahnya pasti sama. An-Nasnya pasti sama. Urutannya Al-Fatihah nomor 1, An-Nas pasti nomor 114. Juz 1-nya pasti Alif Lam Mim, surat Al-Baqarah. Juz 30-nya dimulai dari Amma Yatasaalun. Itu pasti sama. Sementara mukjizatnya para nabi yang lain sudah hilang. Sudah nggak ada. Ini berarti keistimewaan untuk Nabi SAW. Kemudian wa nusira birru'bi masirata syahrin. Dan Nabi Muhammad SAW ditolong dengan rasa takut yang ditanamkan dalam hati musuh sejauh perjalanan syahrin, 1 tahun. Maaf, 1 bulan. Sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ditanamkan dalam dada musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum berperang, musuhnya sudah takut. Musuhnya sudah takut kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Itu belum perang. Dan ini membuat musuh-musuhnya melipat gandakan persiapan, jumlah pasukan, persenjataan, dan macam-macam. Coba lihat dalam sirah Nabawiyah. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin di perang Uhud? Atau sebelumnya perang Badar dulu. Di perang Badar, jumlah kaum muslimin berapa, jumlah musuh berapa. Kalau cuma 300, entah 17, 315, atau 313, berhadapan dengan berapa? 1000. Ya, 3 kali lipat. Ya, tentu 3 kali lipat lebih ya, tapi kira-kira. Kemudian di perang Uhud, jumlah kaum muslimin cuma 700. Yang dihadapi 3000. Nah, ini bukan 3 kali lipat lagi, naik lagi. Ada apa ini kok bisa sampai muncul ketakutan seperti itu? Nah, ini ternyata terjawab. Di sini adalah pertolongan Allah SWT.
Dan hadisnya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya ditolong oleh Allah SWT dengan rasa takut yang Allah tanamkan ke dalam hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum perang mereka sudah ketakutan. Dan kalau bicara perang sepanjang zaman, tentu salah satu komponen yang ada adalah takut dan berani. Kita ingat serangan umum atau yaitu yang bulan Maret atau Hari Pahlawan di Surabaya. Bagaimana menghadapi musuh? Ini kan menggambarkan keberanian. Ini kata berani ini penting. Padahal kalau dilihat yang dihadapi ini pasukan elit. Pasukan elit yang didatangkan. Pasukan elit itu maksudnya bukan pasukan biasa ya. Pasukan itu kan bertingkat-tingkat, berlevel-level. Beda-beda. Ada pasukan infanteri, pasukan kavaleri, pasukan ini dan itu, pasukan bermacam-macam. Ini pasukan bermacam-macam. Nah, pasukan yang dikirim ke Surabaya itu pasukan elit. Dan yang hadapi rakyat biasa, bukan pasukan elit. Kalau pasukan elit melawan pasukan elit itu selevel. Pasukan elit melawan pasukan biasa sebenarnya sudah nggak selevel. Pasukan elit melawan rakyat biasa ini lebih nggak selevel lagi, jauh. Ini nggak level ini. Tapi luar biasanya arek-arek Surabaya melawan dengan penuh keberanian. Sampai akhirnya Jenderal Malabinya mati. Ini kan keberanian luar biasa. Nah ini yang dibangun. Nah kembali ke sini. Jadi ini rasa takut. Kemudian kelebihan yang lain, waju'ilat lahul ardu masjidaw wa tahura. Bumi dijadikan untuk Nabi Muhammad SAW, berarti berlaku untuk umatnya, sebagai tempat sujud dan yang mensucikan. Jadi kita bisa bersuci dengan tanah. Kita tentu bahasanya nanti di bab fikih ada pembahasan ulasan tersendiri tentang ini. Bahasan tentang tanah yang mensucikan. Misalnya bicara tentang jilatan anjing, salah satunya menggunakan tanah. Nah itu salah satu bahasannya. Tapi intinya nanti pembahasan seperti ini lengkapnya di bahasan fikih. Bumi ini bisa dijadikan tempat sujud dimanapun kita dapatkan. Misalnya begini, saya kebetulan singgah di bandara yang susah dapat masjidnya, misalnya di negara tertentu. Terus gimana? Saya tak sholat di pinggir aja. Saya sholat di selasar misalnya. Ada tempat kosong yang bukan tempat orang lalu lalang, atau di samping toko, kemudian saya sholat. Boleh nggak? Boleh. Kan itu tempat masjid. Bisa jadi tempat sujud, tempat sholat. Tapi ini bukan masjid. Oh, nggak apa-apa. Boleh dipakai untuk sholat. Masalahnya saya nggak bisa cari tempat yang lain. Saya mau cari, misalnya, ini kita bayangkan, jangan dibayangkan seperti di Indonesia. Di Indonesia gampang kita cari masjid. Cari musola gampang. Semua bandara di Indonesia ada musolanya. Tapi bayangkan kalau seandainya berada di negara yang tidak menyediakan itu. Gimana sholatnya? Di mana saja bisa. Kemudian wa uhillat lahul ghanaim. Dihalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad SAW. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Jadi setelah berperang kemudian dapat rampasan, nah itu harta rampasan namanya ghanimah. Dihalalkan untuk Nabi Muhammad SAW. Wa utiyas syafa'ah, dan beliau diberi syafaat. Sehingga nanti bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Maka sering kita mendengar, kita mengharapkan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Wal maqam al mahmud, tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Apa kekhususan yang lain? Wa ursila ilan nasi kafah. Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Sementara yang lain, selain Nabi Muhammad SAW, diutus kepada kaum tertentu. Ada yang diutus hanya untuk Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia.
Maka ini agama Islam bukan agamanya orang Arab. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, menyampaikan agama ini dimusuhi oleh orang Arab. Dianggap merusak tatanan kehidupan masyarakat Arab. Berarti ini masalahnya bukan agama Arab. Dimusuhi oleh orang Arab. Harusnya kalau agama ini agamanya orang Arab, begitu agama ini datang, wah cocok ini dengan orang Arab. Ternyata banyak nggak cocok. Bertentangan dengan tradisi orang Arab, kebiasaan orang Arab. Berhubungan dengan pernikahan. Ada yang berbeda, berhubungan dengan keyakinan juga beda, ada akhlak yang berbeda. Berarti bukan agamanya orang Arab. Sebab orang Arab sendiri memusuhi. Ya kita semua tahu dalam sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad SAW dimusuhi pada saat berada di Mekah sampai ketika berada di Madinah. Yang musuhi siapa? Yang pertama kali dan sangat keras adalah orang-orang Arab. Dan orang-orang Arabnya, orang Arab Quraisy yang ini orang-orang pilihannya. Berikutnya, wa sayyidu waladi Adam. Nabi Muhammad SAW adalah penghulu anak keturunan Adam atau penghulu Bani Adam. Wa awwalu man tunshaku anhul ard. Beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya. Ketika dikuburkan, kemudian dibelah atau dibuka kuburnya, beliau yang pertama kali dibangkitkan. Keluar dari kuburnya. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musaffa'in. Orang yang pertama kali memberi syafaat dan orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Ini masih berhubungan dengan yang di atas. Wa awwalu man yaqra'u babal jannah. Beliau orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Sebelum yang lain masuk, sebelum kemudian semuanya bisa menikmati kenikmatan surga, beliau yang pertama kali. Beliau yang pertama kali mengetuk pintu surga. Wa huwa aktsarul anbiya'i taba'an. Beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa u'tiya jawami al-kalimi. Beliau adalah orang yang diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu artinya kata-katanya singkat, ringkas, tetapi maknanya padat. Orang kalau bicara yang paling bagus itu ya jawami'ul kalim. Kalau bertele-tele, ceritanya panjang lebar, orang nggak senang. Semua kita tanpa kecuali. Umumnya nggak suka dengan orang yang cerita itu bertele-tele. Kesuwen, ya. Kelamaan cerita. Padahal bisa disingkat. Nah, kalau singkat, padat tuh orang pasti senang. Nggak bertele-tele. Dan kalau yang perlu penjelasan, dijelaskan. Tapi juga tidak bertele-tele. Nabi SAW juga menjelaskan di banyak kesempatan. Kemudian wasufufu ummatihi fis sholati kasufu fil malaikah. Sof umatnya dalam sholat itu seperti sof-sofnya para malaikat. Kemudian keistimewaan yang lain, wa kana la yanamu qalbuhu. Hatinya tidak tidur. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Lalu keistimewaan yang lain, wa yara man wara'a dhahrihi kama yara man qaddamahu. Atau wa yara kama yara min qaddamihi. Jadi wa yara min wara'i dhahrihi kama yara min qaddamihi. Beliau bisa melihat yang di belakang sebagaimana melihat yang di depan. Ini diberi keterangan di catatan kakinya. Ini diberi keterangan dengan kalimat bahwa di sini wahada fi shalah, ini dalam salat. Di hadis Anas bin Malik, kan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atimmus sufuf, sempurnakanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum min wara'i dhahri.
karena saya melihat kalian dari belakang saya. Hadisnya rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di catatan kakinya di sini keterangan bahwa ini terjadinya pada saat sholat. Kemudian ini kita sampaikan tanpa penjelasan, diberikan keterangan singkat saja. Wala yahilu li ahadin ayyar fa'asautahu fawqa sautihi. Tidak halal seorang pun mengeraskan suaranya di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Itu surat Al-Hujurat. Jangan kalian mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Kemudian wala ayyunadihi min wara'il hujurat. Dan ya, tidak boleh memanggil-manggilnya dari balik rumahnya. Jadi teriak seperti, maaf kalau di kita anak kecil, mungkin kita dulu masih ingat atau sampai sekarang mungkin kita lihat ada temannya anak kita. Panggil misalnya anak kita namanya misalnya Yusuf. Terus kemudian dari luar dipanggil sambil teriak, Yusuf. Ya. Itu kalau anak kecil di kita itu biasa. Nah, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan seorang memanggil Nabi Muhammad SAW dari balik rumahnya, artinya masih di luar rumah, lalu teriak memanggil nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau bertamu ya silakan mengetuk, salam dan seterusnya. Kemudian wala ayunadiyahu bismihi, tidak boleh memanggilnya hanya cuma manggil namanya. Fayaqul ya Muhammad. Panggilnya cuma ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ini tidak dibolehkan. Bal yaqulu ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Nah, tentu penyebutannya Muhammad ini kalau ditujukan kepada selain beliau, dibolehkan. Ya, seperti sekarang kita punya teman di kantor namanya Pak Muhammad, lalu kita panggil, maaf Pak Muhammad, ya, atau dengan panggilan semakna itu dibolehkan. Ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Wa yukhatibuhul musalli biqaulihi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang sholat mengucapkan dalam sholatnya dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, orang yang sholat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini diucapkan ketika tasyahud. Kemudian walau khataba adamiyan, ya, walau khataba adamiyan ghairuhu batalat salatuh. Nah, dan kalau seandainya ya seandainya seorang memanggil orang lain dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka batal sholatnya. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, lalu diganti dengan yang lain, maka batal sholatnya. Kemudian wa yalzamul musalli idza da'ahu ayyujibahu wa huwa fi shalah. Kalau seandainya ada orang yang sholat, jadi misalnya sahabat sedang sholat, lalu dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia wajib memenuhi panggilan tersebut. Wala tabtul sholatuhu, sholatnya nggak batal. Jadi ketika sedang sholat, lalu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, maka memenuhi panggilan tersebut nggak batal sholatnya. Tentu kalau untuk kita batal. Wa kana bauluhu wa damuhu yutabarraku bihima. Air kencingnya dan darahnya dijadikan sarana untuk cari berkah. Jadi ngalap berkah, cari berkah dengan darah, dengan air dan darahnya. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Nah, tapi kemudian dikasih keterangan di catatan kakinya di bawahnya bahwa pada asalnya bahwa Nabi SAW itu sama dengan umatnya.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Nah, sementara hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh kalangan yang berpendapat tentang kekhususan ini bagi Rasul SAW, mencari berkah dengan air seni dan darahnya atau kesucian air seninya, tidak bisa dijadikan dalil atas kekhususan ini. Bisa jadi karena hadisnya dhaif, atau tidak bisa dijadikan dalil untuk hal ini. Nah, maka yang jadi pertanyaan adalah apakah hadisnya sahih atau tidak? Bisa dijadikan dasar apa tidak untuk bahasan. Nah, ini mengomentari apa yang disampaikan di sini tadi. Jadi artinya kalimat ini dikritisi atau dikomentari sehingga sebagian ulama tidak bisa menjadikan dasar ini sebagai bentuk kekhususan. Kemudian berikutnya wa kana sya'ruhu tahiran, rambutnya Nabi Muhammad SAW itu suci. Wa in hakamna bi najasati sya'ril ummah, jika kita menetapkan bahwa rambutnya umat ini adalah najis. Nah, ini dikasih keterangan di bawahnya bahwa yang benar adalah rambut umat ini suci, tidak najis, dan tidak ada kekhususan hal ini, sebab tidak ada dalil yang dengan tegas menunjukkan bahwa rambut itu najis. Kemudian kata Imam Nawawi, ulama-ulama di mazhab kami berbeda pendapat tentang darahnya, air kencingnya, dan seluruh kotorannya. Kemudian hadiah itu halal untuk Nabi Muhammad SAW. Sementara ini tidak berlaku untuk para waliul amr, para penguasa, para pemimpin yang kita kenal sekarang. Orang bisa dapatkan hadiah dari jabatannya, akhirnya korupsi. Nah, itu tidak berlaku. Untuk mereka tidak halal. Ingat, pada saat kita membahas ini, sama seperti waktu kita membahas di awal dulu, halal itu tidak berarti lalu kemudian beliau selalu mengerjakannya atau melakukannya. Bisa saja melakukan dan bisa juga tidak. Nah, ini tentu penjelasannya nanti akan ada tersendiri di buku-buku fikih. Kemudian para nabi itu tidak mungkin mengalami yang namanya gila. Ya. Kemudian bagaimana dengan kalau hilang akalnya sementara, misalnya pingsan. Nah, kalau ini kata Imam Nawawi boleh atau bisa terjadi. Beliau pernah mengalami pingsan, karena pingsan itu beda dengan gila. Bisa jadi mengalami pingsan beberapa saat, setelah itu sadar kembali. Lalu ulama berbeda pendapat tentang bolehnya mimpi basah. Meskipun yang masyhur adalah bahwa hal itu tidak mungkin terjadi atau tidak terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada kita itu biasa. Nah, kemudian ini bagian yang juga menjadi kekhususannya adalah berkaitan wafatnya. Ya. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jam 11. Nampaknya kita tidak memungkinkan untuk menuntaskan sampai selesai pembahasan dari buku ini. Sebenarnya masih ada tersisa sekitar 2, ya. Kalau bahasan ini masih 3 halaman ya. Ya, 3 halaman dari buku ini. Kalau melihat waktu yang tersedia nampaknya tidak memungkinkan untuk kita menyelesaikan semuanya. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sebutkan barusan ini bisa jadi pengetahuan bagi kita semua untuk semakin mengenal dan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam
Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.